Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-258 yang telah ditunggu-tunggu sekarang sudah keluar. Dan seperti biasa, jika Manga Black Clover chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Di akhir chapter lalu, tentunya kalian masih ingat kalau Yami setelah dia tersudut akhirnya meminta bantuan kepada Asta, bukan? Tapi karena setelah Asta bisa bangkit dan siap untuk bertarung lagi, Manga Black Clover harus berakhir. Jadinya baru di chapter kali inilah kita bisa melihat kerjasama antara guru dan murid ini. Melihat kegigihan Asta dan Yami, Dante yang pada dasarnya senang saat menghadapi musuh kuat dan pantang menyerah tentunya semakin senang lagi. Saking senangnya, pemimpin kelompok Dark Riot ini sampai mengatakan kepada Asta dan Yami agar mereka terus menghiburnya lagi dan lagi. Tentu saja mendengar provokasi dari Dante ini tidak membuat Asta dan Yami ceroboh ataupun marah. Malahan jika diperhatikan, Asta beserta Yami terlihat sangat tenang sekali. Meskipun untuk sekarang keadaan mereka berdua sudah babak belur. Bahkan bukti ketenangan kedua orang ini bisa dilihat dari ucapan Yami, yang masih bisa tersenyum santai saat mengatakan agar Asta mengikutinya dan jangan sampai lengah. Dan Asta pun menjawab perkataan kaptennya itu dengan tersenyum juga. Namun senyuman Asta itu penuh dengan tekad yang sangat kuat. Sesudah percakapan singkat itulah akhirnya pertempuran Asta dengan Yami melawan Dante dimulai. Dengan penuh konsentrasi, guru dan murid ini langsung meluncur dengan kecepatan tinggi dan berusaha menyerang Dante yang tubuhnya sudah besar setelah dia menggunakan kekuatan sihir body magicnya. Akan tetapi Dante tentu saja tidak akan tinggal diam begitu saja melihat kedua musuhnya berusaha menyerang dirinya. Karena Dante yang berusaha bertahan menggunakan sihir gravitasinya untuk menciptakan dinding yang terbuat dari tanah. Memang benar pertahanan Dante ini tidak mungkin bisa menahan serangan dari Asta beserta Yami. Tapi paling tidak dengan dinding tanahnya, Dante bisa memperlambat serangan kedua orang ini beserta sekaligus menciptakan titik buta agar dirinya bisa menyerang. Dan benar saja setelah dinding tanah itu dihancurkan oleh Asta dan Yami, pemimpin kelompok Dark Riot ini langsung berusaha meninju kedua musuhnya itu. Untung saja Yami yang menguasai ki lebih tinggi dari Asta bisa menyadari serangan dari Dante. Berkat itu, dia masih sempat menendang Asta agar terhindar dari tinjuan Dante yang datang dari titik buta itu. Tapi meski serangan pembuka Dante ini berhasil dihindari, bukan berarti kalau pemimpin Dark Riot ini akan mudah untuk dikalahkan. Lantaran Dante yang bisa menggunakan sihir berpindah tempat dapat dengan mudahnya menghindari tebasan pedang anti sihir Asta saat Asta sudah berhasil mendekatinya. Namun kesempatan yang diciptakan Asta untuk dapat menyerang Dante ini tentunya tidak akan disia-siakan oleh Yami. Karena Yami yang mengetahui tempat tujuan Dante setelah berpindah tempat, Kapten Kesatria Sihir Black Bull ini langsung melancarkan serangannya yang akhirnya kembali berhasil melubangi tubuh Dante. Dan melihat tubuh Dante yang sudah berlubang itu, jelas saja Asta langsung meluncur ke arah Dante untuk memberikan serangan penutupan. Sayangnya sebelum Asta berhasil menebas Dante, tubuh Dante sudah kembali pulih. Cuma bedanya jika serangan Yami cuma diterima begitu saja oleh Dante, serangan Asta malah sangat dihindari oleh pemimpin kelompok Dark Riot ini. Karena setelah tubuhnya utuh kembali, sebelum Asta sempat menebasnya, Dante terlebih dulu berhasil memukul Asta. Melihat apa yang dilakukan oleh Dante, tentunya Yami langsung sadar kalau dia tidak ada pilihan lain lagi untuk dapat mengalahkan musuhnya itu selain dengan menggunakan pedang anti sihir milik Asta. Dan hal itu memang sangat jelas sekali karena Dante selalu hanya menghindari serangan langsung dari tebasan pedang anti sihir Asta saja. Sedangkan serangannya malah cuma diterima Dante begitu saja, yang itu berarti yang dapat melukai pemimpin Dark Riot ini cuma pedang anti sihir milik Asta saja. Sedangkan Asta yang sama sekali tidak pernah berhasil menyerang Dante malah merasa sangat frustasi. Bahkan dalam kefrustasiannya, Asta sampai mengatakan kalau begini dia cuma akan menjadi beban bagi Yami.
Oleh sebab itu, Asta yang merasa kecewa sendiri akan pencapaiannya akhirnya memutuskan kalau tidak ada pilihan lain selain dia juga harus melampaui batasannya sama seperti yang dilakukan Yami sebelumnya. Dan saat itulah kejadian paling menarik di manga Black Clover chapter ke-258 ini terjadi. Karena saat Asta ingin melampaui batasannya untuk kedua kalinya, akhirnya Asta kembali bertemu dengan iblis yang dia miliki. Cuma bedanya jika pertemuan pertama kalinya Asta dengan iblis dia hanya merasakannya saja, kali ini Asta dengan sang iblis yang dia miliki bisa saling berinteraksi dengan kesadaran penuh. Memang benar kejadian di mana Asta bisa berinteraksi dengan iblisnya ini tentunya sudah banyak yang menanti-nantikannya. Lantaran iblis Asta jarang sekali ditunjukkan, apalagi ditunjukkan bicara. Jadinya sangat banyak sekali orang yang penasaran dengan seperti apa sebenarnya sosok iblis milik Asta. Dan kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh iblis ini. Tapi hebatnya meskipun Asta sudah melihat seperti apa ngerinya kekuatan iblis, dia sama sekali tidak takut ataupun merasa minder saat bertemu dengan iblis miliknya. Bahkan Asta sampai mengatakan kalau seharusnya dia lebih cepat untuk menemui iblis itu. Dan bukan cuma itu saja, meskipun baru pertama kalinya Asta dapat bicara dengan iblis itu, dia sama sekali tidak ragu untuk memohon agar sang iblis itu mau meminjamkan kekuatannya, agar dirinya bisa melampaui batasannya dan dapat mengalahkan Dante yang bisa membahayakan semua orang termasuk teman-temannya. Namun mengejutkannya, sang iblis ini saat mendengar permohonan dari Asta, dia malah tertawa dan juga langsung mengiyakan permintaan Asta itu. Lantaran sang iblis ini sebelumnya juga sudah dibuat sangat marah oleh Dante dan dia juga sangat ingin mengalahkan orang itu. Akan tetapi sayangnya meskipun sang iblis ini langsung mau meminjamkan kekuatannya, dia masih meminta sebuah syarat. Dan syaratnya untuk meminjam kekuatan iblis, Asta harus memberikan sebagian tubuhnya. Jujur saja permintaan sang iblis ini terdengar sangat jahat. Tapi memang ada alasan kenapa iblis ini meminta kontrak seperti itu. Karena ternyata menurut sang iblis Asta masih terlalu lemah untuk menerima kekuatan sejati milik iblis. Jadi harus ada yang dikorbankan Asta jika dirinya ingin bisa menggunakan kekuatan iblis yang dia pinjam. Oleh sebab itulah kenapa sang iblis ini meminta sebagian tubuh Asta sebagai ganti untuk kekuatannya yang dipinjam. Tapi yang lebih menariknya lagi, mendengar apa yang diminta oleh sang iblis ini, Asta malah langsung menerimanya. Dan alasannya adalah karena Asta ingin menjadi orang yang bisa menjawab kepercayaan kaptennya. Bahkan Asta juga mengatakan kalau dirinya rela menjadi iblis sepenuhnya jika dia bisa melampaui batasannya dan menjadi semakin kuat. Oleh sebab itulah meskipun yang diminta oleh sang iblis ini adalah tubuhnya, Asta langsung menerimanya begitu saja. Dan setelah kontrak yang diminta oleh sang iblis sudah Asta penuhi, akhirnya Asta mendapat pinjaman kekuatan. Dengan begitu, maka Asta tidak akan merasa menjadi beban lagi dalam pertempuran melawan Dante kali ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah akan sekuat apakah sesudah Asta mendapat kekuatan dari iblis? Mungkinkah Asta bisa mengalahkan Dante dengan kekuatan barunya ini? Dan apakah yang akan terjadi dengan tubuh Asta nantinya? Apakah akan sama dengan tangan Hyodo Ise yang dia korbankan pada Drake? Ya, sayangnya semua pertanyaan-pertanyaan itu masih belum bisa kita ketahui apa jawabannya. Jadi, agar kita bisa mengetahui jawabannya, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu lanjutan manga Black Clover di chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-258 kali ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.